Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Khud biyadi qalat hailati adrikni. Saudaraku, para pecinta channel Kanjeng Guru, para subscriber Kanjeng Guru, sahabat-sahabat channel Kanjeng Guru dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Salam takdim kami, salam hormat, salam budaya, salam santun, rahayu, salam seduluran saklawas-selawas. Bagi saudaraku yang sudah membantu mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan juga share, atau membagikan channel ini ke teman-teman kalian ataupun saudara-saudara kalian ataupun media sosial yang kalian punya, saya doakan semoga kalian selalu dipandang oleh Allah dengan penuh rahmat dan diberi kesehatan, diberi obat ketika kalian sakit, dan juga diberi umur panjang, umur berkah, manfaat, dan rezekinya selalu lancar. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya hanya akan menyampaikan tentang amalan atau wirid yang ketika diamalkan kenapa sih kok tidak tajrib, kok saya sudah mengamalkan berkali-kali kok tidak ada khasiatnya, kok tidak ada kemanfaatannya. Nah, itu ada yang bertanya, Pak, kenapa ya Pak, saya sudah mengamalkan amalan ini tapi kok tidak bisa dirasakan khasiatnya, kan gitu. Artinya kalau sudah seperti itu, saudaraku, para pecinta channel Kanjeng Guru, ya, berarti amalan yang kalian amalkan belum mantap, belum mateng, atau mungkin amalan kalian belum sampai di dalam kalian mewirid, di dalam kalian berzikir, itu belum sampai, belum wusul. Karena adanya berbagai macam hal yang sekiranya mungkin membuat amalan kalian tidak atau terhalang, tidak diijabah atau terhalang seperti itu. Nah, seperti itu saudaraku. Jadi bisa jadi terhalang dan bisa jadi karena memang tidak diijabah seperti itu. Faktornya banyak. Bisa jadi karena kalian itu di dalam mengamalkan kurang khusyuk, atau tingkat keikhlasannya masih kurang. Yang saya maksud tingkat keikhlasan masih kurang itu maksudnya gini saudaraku. Di dalam mengamalkan itu karena itu kalian itu penuh dengan nafsu gitu loh. Penuh dengan nafsu. Jadi pengennya gini, pokoknya saya harus bisa mengamalkan ini supaya nanti saya bisa seperti ini. Pokoknya saya mau mengamalkan amalan ini agar saya jadi kuat, biar nanti saya bisa melawan musuh saya, biar nanti seperti ini. Nah, ini termasuk orang-orang yang masih banyak penyakit hati. Penyakit hatinya masih banyak. Jadi ketika mengamalkan suatu amalan atau mewiridkan suatu amalan, itu betul-betul harus ikhlas, penuh keyakinan, dan tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur riya, dan tidak ada unsur seperti tadi yang saya sampaikan. Karena supaya bisa melawan musuhnya,
Apalagi kalau musuhnya sesama muslim, itu loh, dianggap musuh. Nggak bisa, saudaraku. Jadi ilmu hikmah tidak bisa untuk seperti itu. Dan ilmu hikmah itu tidak bisa dipamer-pamerkan. Bahkan ketika kalian mengamalkan suatu amalan, diam saja. Hanya kalian dengan Allah yang tahu gitu loh. Artinya nggak usah disampaikan, saya sudah mengamalkan ini loh. Wah, saya sudah pasti saya kuat. Pasti saya hebat. Karena saya sudah mengamalkan hizib ini. Saya sudah mengamalkan itu. Ria itu. Ya pastinya ilmunya tidak akan jalan. Energinya nggak ada. Jadi betul-betul harus ikhlas. Dan bisa jadi kenapa amalannya atau ilmu yang diwirid itu tidak bisa dirasakan khasiatnya. Bisa jadi karena memang belum mapan. Ya belum, cara orangnya itu ketika duduk itu belum pas sehingga agak ganjel-ganjel gimana gitu, belum nyaman. Ya karena memang yang namanya ilmu hikmah itu harus adalah sebuah doa ataupun mantra ataupun hizib, asma dan lain sebagainya yang dibaca berulang-ulang atau diwirid dengan istiqomah dan nanti betul-betul akan menjadi atau akan menghasilkan energi positif, energi ilahiyah. Nah, seperti itu. Dengan keikhlasan kita, dengan keyakinan kita, sehingga Allah akan mengkabulkan, akan mengijabah, ya, akan memberikan kemuliaan atau karomah dari apa yang sudah diwirid, apa yang sudah diamalkan, seperti itu. Nah, dan juga bisa jadi saudaraku faktor makanan. Ya. Karena gini, di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu disampaikan, ya Ali man akalal halala sofadinuhu waroko kolbuhu walam yakun litakwatihi hijabun. Jadi Rasulullah memberi wasiat kepada sahabat Ali. Nah, wasiat ini tidak, walaupun di sini wasiatnya kepada sahabat Ali, namun juga berlaku untuk kita semuanya selaku umat Islam. Jadi di sini disampaikan, wahai Ali, barang siapa yang makan makanan yang halal, sofadinuhu waroko kolbuhu. Ya. Jadi barang siapa yang suka makanan yang halal, maka agamanya bening, bersih, hatinya lunak, tidak keras, mudah diajak untuk beribadah, khusyuk untuk beribadah, seperti itu. Walam yakun litawatihi hijabun, dan tidak ada penghalang bagi doanya orang yang suka makanan yang halal itu. Maka dipastikan orang yang suka makanannya makanan halal, insya Allah doa-doanya mudah dikabulkan, dan juga insya Allah doanya tidak terhalang, sehingga bisa dirasakan khasiatnya, seperti itu. Bisa dirasakan khasiatnya. Akan tetapi jikalau orang itu makan makanan subhat apalagi haram, nah ini yang bisa menimbulkan doa kita tidak bisa dirasakan karena mungkin terhalang atau bahkan tidak diijabah, seperti itu. Tapi kalau masalah diijabah dan tidak, kalau di dalam Al-Quran kan sudah disampaikan, ya Allah akan mengijabah seluruh doanya manusia, seperti itu. Namun mungkin di sini nanti ijabahnya nanti beda lagi, ya modelnya beda gitu loh. Ya Ali man akala subhata istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu. Hai Ali, barang siapa yang makan makanan atau minuman subhat, subhat itu tidak jelas antara haram dan halalnya. Pokoknya remyang-remyang gitu loh.
remang-remang gitu ya. Subhat itu remang-remang, nggak jelas. Ibarat malam hanya disinari dengan sentir. Sentir itu kan apa ya namanya, lentera gitu, sehingga remyang-remyang, nggak begitu jelas melihat sesuatu di sana. Ya agak kelihatan tapi agak tidak, itu namanya subhat. Ya intinya subhat itu tidak jelas antara halal dan haramnya gitu. Istabaha alaihi dinuhu, maka agamanya pun serupa, menyerupainya, sama, maksudnya agamanya pun remang-remang, nggak jelas. Ya, kelihatannya kayak orang yang soleh tapi ternyata tidak soleh, kayak orang alim tapi tidak alim, nggak jelas. Ya, pakaiannya necis, muslim, ya takwa, tapi ternyata apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, atau tingkah lakunya pun tidak menunjukkan tentang seperti pakaiannya, seperti itu loh. Ya, artinya sopan santunnya tidak ada, ucapannya nggak karu-karuan. Nah ini namanya serupa, sama saja. Ya, remeng-remeng atau remang-remang, tidak jelas. Gitu. Wa adlama qalbuhu, dan hatinya gelap, saudaraku, hatinya gelap. Ya. Man akalal haroma mata qalbuhu wa khofatinuhu wa du'ufa yakinuhu hajiballahu ta'watahu wa qalat ibadatuhu. Ya. Jadi apalagi orang yang makan makanan yang haram, orang yang suka makanan haram, mata qalbuhu, hatinya mati. Diajak beribadah nggak mau, diyakinkan tentang ketauhidan, dia nggak bisa yakin, nggak percaya, kan gitu. Dikasih keterangan yang benar, dianggap nggak mungkin. Karena apa? Hatinya sudah mati, tidak bisa menerima kebaikan. Sulit untuk menerima kebaikan kalau hatinya sudah mati. Wa khofatinuhu, dan agamanya pun tipis, artinya ya remeh lah ya. Maksudnya tidak berbobot, hanya saya agamanya Islam, tapi tidak ada isinya. Ya, tidak pernah melaksanakan keislamannya. Ya, apalagi iman takwa, tidak mungkin karena agamanya itu remeh, ya kan, tipis, karena suka makanan yang haram. Gitu. Wa dha'ufa yakinuhu, dan keyakinannya apes, keyakinannya lemah. Jadi tidak punya keyakinan, saudaraku, keyakinannya lemah. Ya. Bahkan membaca Al-Quran tidak mau, bahkan tidak meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah, tidak meyakini. Kenapa? Hatinya sudah mati, kemudian karena suka makanan yang haram, ya, keyakinannya lemah. Nah, sulit untuk diajak beribadah, sulit untuk diajak untuk wirid, diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, sulit. Ya, karena hatinya mati dan keyakinannya sudah lemah. Hajiballahu ta'watahu, kemudian Allah menghalang-halangi doanya, dihalangi ya. Kalau dihalangi bisa jadi akan diijabah tapi nggak tahu kapan, atau bahkan tidak diijabah karena terhalang, itu aja. Ya ibarat apa namanya ya, suatu tempat nanti di sini ada penghalang dinding ataupun pagar apa kayak gitu, sehingga itu tidak bisa masuk, seseorang ataupun sosok apapun tidak masuk ya gitu. Jadi makanya di sini kita harus betul-betul memperhatikan tentang makanan gitu. Wakolat ibadatuhu, dan ibadahnya itu sedikit gitu. Karena apa? Ya sulit diajak ibadah orang yang suka makanan yang haram ya. Tapi apakah nanti bisa berubah? Ya kalau tobat ya tentunya pasti Allah akan menerima tobatnya. Tapi kan harus tobatan nasuha ya, jangan tobat sambel. Artinya sekarang tobat, besok ngulang lagi, tobat lagi, ngulang lagi, itu namanya bermain tobat ya.
Nah, itulah saudaraku, kenapa kadang-kadang kita doanya kok tidak langsung dikabulkan, atau ketika kita wirid, ketika kita mengamalkan suatu amalan, kemudian tidak bisa dirasakan, ya bisa jadi faktornya ini tadi yang saya sampaikan. Tapi sebetulnya ya faktornya banyak saudaraku, tapi seharusnya tidak menyerah. Pokoknya wirid selalu mendekatkan diri, tambah yakinnya harus ditambah, ya. Dan pokoknya rasanya pasti dikabulkan ini, pasti ada manfaatnya ini doa, kayak gitu saja ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian semuanya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.